Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, pahlawanku, kebanggaanku. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak mudah diraih tanpa pengorbanan para pahlawan. Oleh karena itu, jasa para pahlawan patut kita hargai, patut kita banggakan. Cara yang paling tepat untuk menghargai jasa para pahlawan adalah dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, cara mengisi kemerdekaannya, kalian sebagai pelajar atau siswa bisa dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan dan mendapat kesuksesan di masa depan. Sehingga kalian nanti bisa menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga, agama, negara, nusa, dan bangsa. Karena anak-anak semua adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi, jika kalian belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kalian akan mendapat banyak sekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan berguna di masa depan kalian nanti. Selain ilmu pengetahuan, di sekolah, anak-anak juga banyak mendapat keterampilan yang berguna untuk hidup kalian. Di sekolah, anak-anak juga banyak mendapat kesempatan untuk mengembangkan bakat yang kalian miliki di berbagai bidang. Jadi, anak-anak harus selalu bersemangat belajar ya, karena anak-anak semua adalah anak-anak yang hebat. Semua anak-anak pasti memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing. Jika anak-anak ingin menjadi orang sukses, maka kalian harus semangat dan rajin belajar. Hilangkanlah rasa malas. Seperti para pahlawan kita yang selalu bersemangat membela tanah air Indonesia, sehingga sekarang bangsa Indonesia bisa merdeka. Para pahlawan berjuang dengan semangat yang kuat agar anak-anak Indonesia bisa memperoleh pendidikan yang layak. Nah, sekarang Indonesia sudah merdeka. Jadi, tugas anak-anak semua untuk menghargai jasa para pahlawan adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian sukses di masa depan dan bisa membawa nama baik Indonesia agar semakin dikenal di negara-negara lain dengan prestasi kalian yang membanggakan. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya. Pembelajaran 1, membaca bacaan tentang Pattimura. Kita akan membaca teks tentang Kapiten Pattimura. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapakah Kapiten Pattimura itu? Kapiten Pattimura merupakan pahlawan dari Maluku. Arti gelar kapiten yang melekat pada namanya yaitu beliau memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang karismatik. Kondisi daerah kelahirannya pada masa penjajahan Belanda yaitu kondisi atau keadaan rakyat sangat memprihatinkan karena Belanda bersikap sewenang-wenang. Kekayaan alam Maluku dikuras oleh Belanda, rakyat dipaksa kerja rodi, sehingga menyebabkan keadaan rakyat di Maluku menjadi sengsara. Peranan Pattimura dalam menumpas penjajahan di tanah airnya adalah sebagai pemimpin dan panglima perang. Sifat-sifat Pattimura yang layak diteladani sebagai seorang pahlawan adalah beliau memiliki sifat kewibawaan sebagai pemimpin, yang menyebabkan rakyat Maluku yang dipimpin Kapiten Pattimura mengalami kekalahan dalam pertempuran adalah Belanda meminta bantuan pasukan yang ada di Jakarta, sehingga Belanda semakin kuat. Beberapa muslihat atau tipuan yang dilakukan Belanda, sehingga Kapiten Pattimura berhasil ditangkap, diantaranya adalah menggunakan politik adu domba dan bumi hangus. Yang dilakukan Belanda setelah berhasil menangkap Kapiten Pattimura adalah Kapiten Pattimura dan kawan-kawan mendapat hukuman mati. Penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk menghargai jasa-jasa Kapiten Pattimura karena telah berjuang adalah mengukuhkan atau menetapkan Kapiten Pattimura sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nah, anak-anak,
Sekarang dicoba mengerjakan tugas di halaman 64 sampai dengan 65 ya. Nomor 1 sampai dengan 10. Sifat-sifat cermin. Kalian tentu tidak dapat melihat benda dalam keadaan gelap, bukan? Hal itu disebabkan tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata. Proses melihat terjadi karena cahaya mengenai benda. Benda memantulkan cahaya tersebut ke mata kita. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. 1. Sudut datang sama dengan sudut pantul. 2. Sinar datang, garis normal atau garis yang di tengah, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Contohnya cermin datar. Sinar memantulkan cahaya ke cermin. Kemudian, cahaya tersebut dari cermin memantul ke mata kita. Sehingga akhirnya kita bisa melihat bayangan diri kita di depan cermin dan juga bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Cermin ada 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.